robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvement, transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. BRI Jakarta Pusat adalah yang pertama, mendapatkan pelatihan secara gratis yang berbasis praktek. Yang kedua, menghubungkan para pelaku usaha antar rumah kreatif BUMN di seluruh Indonesia. Yang ketiga, mendapatkan akses permodalan dari Bank BRI. Yang keempat, bebas berkonsultasi terkait kesulitan yang dialami para anggota RKB. Yang kelima, mengembangkan para anggota RKB Jakarta Pusat menjadi go modern, go digital, go online, dan go global. Ayo, segera bergabung menjadi anggota Rumah Kreatif BRI Jakarta Pusat. Syarat-syarat untuk menjadi anggota Rumah Kreatif BRI Jakarta Pusat itu dengan mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan fotokopi KTP, fotokopi NPWP, dan juga surat izin usahanya. Kemudian melampirkan softcopy foto produknya. Dan juga harus mempunyai rekening BRI. Bagi yang belum punya rekening BRI, bisa dibuka rekeningnya di Rumah Kreatif BRI Jakarta Pusat. Ayo segera bergabung di Rumah Kreatif BRI Jakarta Pusat. %80 pengusaha baru menutup usahanya sebelum 5 tahun. Solusi memiliki pelatih bisnis didambakan oleh banyak pengusaha baru. Tetapi untuk mendapatkan yang bisa dipercaya tidaklah mudah dan juga mahal. Untungnya ada internet, tetapi seringkali artikel video pelatihan online tidak memberikan solusi. Apalagi mencari konsultan atau pelatih bisnis mahal dan terbatas di kota besar saja. Sekarang tidak lagi, sudah ada YouCoach Apps. YouCoach Apps adalah pelatih bisnis online pertama, praktis di mana saja, kapan saja, dan tentunya terjangkau. Dengan YouCoach Apps, Anda bertanya, kami menjawab. Kami menuntun Anda menemukan akar masalah dan solusinya. Ada sistem pengingat berkala untuk melakukan tugas yang telah dipelajari sebelumnya. Mau belajar lebih banyak lagi? Tidak masalah. Ada banyak fitur, video motivasi, e-book, contoh presentasi, anggaran. Juga fasilitas mengikuti training, webinar. Dan bonusnya, bertemu banyak pengusaha lain. YouCoach Apps, solusi terjangkau untuk mengembangkan bisnis Anda.
of Strand Books at 2. Oh man, really? Hey there, guy. Hey there, little guy. Sweet. Remind me to buy tickets for Monsieur Gano tonight. Where's the music? Oh, yes. Is Paul here yet? Huh. Hey, dude. How's it going? Want to go check out that new place I was telling you about? Sure. This truck's really good. Hey, just a second. Cool. Good to see you again. Thanks, man. Got a new place, not that city. See you, dude. Whoa, cool. Take a photo of this. Share it to my circles. Oh, I'm running late. Music, stop. Hi, what's up? Hey, Hey. you want to say something cool? Yeah, sure. Is that a ukulele? Yep. Okay, here goes. That's beautiful. Semangat pemuda ini ada di hari ini dan mudah-mudahan kegiatan pelatihan UMKM ini nanti bisa terlaksana dengan baik dan Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini kita mulai ya Pak. Gitu. Yang di tengah. Silakan Melo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat UKM di seluruh Indonesia. Saya Meloria Kanan dari Rumah BUMN Timika, Papua, mengucapkan selamat bergabung kepada 25 sahabat UKM yang telah lolos kurasi untuk mengikuti BRI Inkubator Go Global 2020 yang tentunya program ini disponsori oleh Bank BRI sebagai bukti komitmen untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa BRI Inkubator ini bukan hanya sekali diadakan, tetapi ini adalah pelaksanaan yang ketiga kalinya. Namun sekarang ini ada yang berbeda karena kali ini BRI menggandeng YouCoach sebagai penyelenggara dan juga didukung oleh Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan juga Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Sahabat UKM, sekarang kita telah memasuki era digital 4.0 atau 4.0 atau juga kita sering sebut sebagai era digitalisasi. Era di mana kecanggihan inovasi teknologi dan informasi membuat segala sesuatunya menjadi terbuka, cepat, dan mudah untuk diakses. Di sisi lain, pandemi COVID-19 mendorong perubahan ini menjadi lebih cepat lagi dan memaksa kita semua untuk menerima perubahan digital ini siap atau tidak siap. Perubahan digital ini membawa banyak peluang tetapi juga tantangan, terutama bagi pelaku UKM. Tantangan ini bukan hanya menguasai keterampilan bisnis saja, tetapi juga dituntut untuk menguasai keterampilan digital, seperti harus memiliki sosial media, harus memahami marketplace, e-commerce, dan pengelolaan channel YouTube itu seperti apa, dan masih banyak lain. Selain itu, para pelaku usaha di era ini juga dituntut untuk perlu berubah dan menjadi pelaku usaha yang terbuka, mau berkolaborasi dan terus berinovasi untuk menghasilkan ide-ide baru dan melakukan hal-hal baru. Peluang dan tantangan inilah yang dilihat oleh BRI dan YouCoach sehingga memilih 25 pelaku usaha binaan BRI untuk dibina selama 4 minggu dengan tujuan agar pelaku UKM siap beradaptasi dan bertransformasi masuk dalam bisnis era digital ini. Sahabat UKM, perlu kami informasikan bahwa pendaftaran BRI Inkubator diikuti sebanyak 228 UKM, kemudian masuk proses kurasi seleksi pertama menjadi 100 UKM, lalu 100 UKM ini dikurasi atau diaudisi menjadi 25 peserta terpilih oleh tim juri yang terdiri dari para CEO dan business coach. Dengan aspek penilaian seperti attitude, kebatangan atau kesiapan UKM untuk dibina dan dikembangkan, serta seberapa jauh UKM terpapar teknologi dan digitalisasi. Nah, Bapak Ibu sahabat UKM, kita akan segera memulai acara kita pada saat ini. Mohon agar segera mengambil posisi karena kita akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kembali lagi kami ingatkan untuk mengambil posisi yang nyaman dan pastikan kembali audio dan koneksi internet Bapak Ibu karena telah bergabung bersama kita 3 orang di balik terselenggaranya kegiatan ini. Yang pertama, kami mengucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Kepala Rumah BUMN Bank BRI Bapak Teguh Rahadian. Salam hormat Pak. Yang terhormat juga kepada Menteri Riset dan Teknologi sekaligus sebagai Kepala BRIN yaitu Bapak Bambang Brojonegoro. Salam hormat Pak Bambang. Kepada yang terhormat juga Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia yaitu Bapak Teten Mas Duki. Selamat hormat Pak Teten. Selamat datang pada acara BRI Inkubator Go Global 2020 yang diselenggarakan dari bulan September sampai bulan Oktober 2020. Untuk memulai acara kami, persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Teguh Rahadian untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Melo selaku koordinator dari Rumah BUMN Timika yang tidak henti-hentinya membantu UMKM wilayah Timika.
Yang saya hormati Pak Bambang Brojonegoro selaku Menteri Riset Teknologi dan Kepala BRIN, Bapak selamat datang Bapak. Yang saya hormati Bapak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM, yang tentu saja kita di saat pandemi ini selalu berjuang untuk bisa lepas dari masa sulit seperti ini. Bapak dan Ibu sekalian, untuk penyelenggaraan inkubator Go Global tahun 2020 ini, kami memilih ada 25 peserta yang berasal dari seluruh rumah BUMN, dari 55 titik rumah BUMN yang ada di Bank Rakyat Indonesia, untuk bisa terkait meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk bisa berjualan secara online, berjualan secara marketing digital, yang selama ini merupakan salah satu bentuk atau tujuan kami menyelenggarakan terkait dengan pelatihan-pelatihan ataupun pendampingan yang selama ini kami laksanakan di rumah BUMN yang tersebar dari Timika sampai ke Aceh. Bapak dan Ibu sekalian, dari 25 UMKM yang terpilih ini, kami sampaikan bahwa dari 3 hari yang lalu, tim kurator telah dilaksanakan pemilihan, telah dilaksanakan kurasi, dengan titik intinya dari YouCoach bersama tim-tim yang memiliki dasar kemampuan yang sangat-sangat tinggi untuk bisa memilih UMKM supaya nanti bisa mengikuti program ini selama 2 bulan ke depan sampai dengan bulan Oktober, sehingga kami berharap dengan adanya kegiatan berinkubator Go Global ini nanti akan terpilih 25 UMKM yang akan menjadi angkatan pertama, yang mana ini akan membawa dampak yang sistemik kepada UMKM yang angkatan-angkatan berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, kami berharap dengan adanya program ini, 25 UMKM ini bisa mengikuti secara lebih maksimal, bisa mengikuti secara kontinu, sehingga kapabilitas dan kemampuannya bisa meningkat secara pesat, sehingga kita bisa menjadi kebanggaan untuk UMKM di Indonesia. Itu aja dari kami. Terima kasih kepada Pak Bambang dan Bapak Teten yang telah meluangkan waktunya untuk bisa mendukung program kegiatan berinkubator Go Global tahun 2020 ini, sehingga keinginan kita untuk mewujudkan UMKM yang bisa lepas dari pandemi ini bisa segera terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Teguh Rahadian yang telah menyampaikan sambutannya pada saat ini. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Bambang Brojonegoro untuk menyampaikan pemaparan singkat pada saat ini. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Koperasi dan UMKM, Pak Teten Mas Duki, kemudian jajaran BRI yang menangani program Rumah Kreatif BUMN, serta tentunya para pembina dan juga para UMKM yang merupakan bagian dari Rumah Kreatif BUMN. Ini adalah pertemuan kita yang kedua. Pada waktu pertemuan pertama, setelah kami memahami apa yang akan dilakukan oleh BRI dan Rumah Kreatif BUMN, maka kementerian kami berkeinginan untuk memberikan dukungan dalam 2 hal, yaitu intinya adalah sentuhan teknologi, di mana sentuhan teknologi ini kita bagi 2. Ada teknologi yang sifatnya digital, dan ada teknologi yang terkait dengan produksi. Nah, kenapa teknologi digital? Nanti tentunya akan kelihatan bahwa UMKM yang diharapkan bisa survive, terutama selama masa pandemi ini adalah UMKM yang terekspos dengan teknologi digital, terutama untuk mendapatkan market access. Sedangkan teknologi produksi sangat dibutuhkan, karena tentunya setiap UMKM mau tidak mau harus bersaing. Untuk bisa punya daya saing, maka teknologi produksinya atau proses produksinya harus seefisien mungkin. Dan produk yang dihasilkan harus yang paling berkualitas dan yang paling diinginkan oleh konsumen. Maka disitulah peran teknologi produksi untuk mengefisienkan biaya produksi, sekaligus meningkatkan kualitas produk yang Anda hasilkan sebagai UMKM.
Nah, kita harapkan dengan sentuhan teknologi, UMKM bisa sustain, bisa survive selama masa pandemi, dan yang paling penting tetap bisa naik kelas. Yang kecil, yang mikro menjadi kecil, yang kecil menjadi menengah, dan yang menengah kita harapkan menjadi besar. Ya, mungkin kalau saya langsung masuk halaman 4, share screen sebentar. Ya. Nah, intinya saat ini kita sedang dalam masa ya adaptasi kebiasaan baru atau new normal, karena bagaimanapun yang namanya pandemi atau virus COVID-19 ini akan bersama kita entah sampai kapan, ya. Dan keberadaan vaksin nantinya yang juga waktunya masih harus kita lihat di masa depan, itu hanya untuk memperkuat kemampuan kita menghadapi virus atau pandemi ini. Jadi bukan menghilangkan pandeminya, tapi membuat manusia siap untuk hidup bersama dengan COVID-19. Nah, untuk menyikapi kondisi yang masih belum pasti itu atau adaptasi kebiasaan baru, maka UMKM harus memposisikan diri sebagai pelaku dalam konteks less contact economy di halaman berikutnya. Dalam ekonomi minim contact, intinya UMKM memang harus terekspos dengan teknologi digital. Sebelum pandemi ini terjadi, sebenarnya Indonesia sudah melakukan transformasi digital sebagai konsekuensi dari sudah berlakunya revolusi industri keempat atau sudah terjadinya revolusi industri keempat. Namun tentunya perlu percepatan selama masa pandemi ini. Dan UMKM adalah salah satu aktor yang harus segera melakukan adaptasi dan perubahan yang sifatnya mendasar. Kalau dilihat sebelah kiri, maka mau tidak mau selama masa adaptasi kebiasaan baru ini ada pergeseran pola bisnis, ya, dari yang offline menjadi online. Ya. Kemudian pergeseran perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang karena protokol kesehatan terpaksa menggeser perilaku aktivitasnya dari yang biasanya offline menjadi online. Ya. Dan otomatis nantinya ada pergeseran struktur industri, kemudian digital yang kemudian menjadi bagian dari kebiasaan kita atau mainstream. Jadi intinya UMKM harus siap menjadikan digitalisasi sebagai mainstream atau sebagai arus utama dari kegiatan Anda semua. Nah, tentunya less contact economy ini kita harapkan bisa tetap membawa kegiatan ekonomi pada level yang cukup aktif tanpa harus tatap muka, interaksi langsung, atau apapun yang berpotensi tentunya melanggar disiplin dari protokol COVID-19. Jadi hyperconnectivity yang biasanya terjadi antara manusia dalam konteks kegiatan ekonomi dan bisnis akan digantikan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dan UMKM sekali lagi harus segera adaptif terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Contoh di mana hyperconnectivity itu sudah bisa digantikan, itu adalah e-commerce. Ya, jadi UMKM tentunya bisa berfokus bagaimana meningkatkan market access melalui exposure terhadap e-commerce. Nah, apa saja sektor potensial kita yang akan berkembang dengan dukungan teknologi? Karena tadi kami sampaikan kami akan dukung dari dua sisi teknologi, yaitu digital dan teknologi produksi. Untuk teknologi digital, misalkan e-commerce, ya sudah jelas sekarang masyarakat Indonesia karena memang terpaksa karena kondisi pandemi terpaksa melakukan kegiatan yang lebih banyak sifatnya elektronik. Ya, jadi mulai membiasakan online itu sebagai kegiatan belanja rutin, tidak lagi berdasarkan hanya offline. Kemudian yang juga pasti Bapak Ibu sangat pahami, apalagi di sini didukung BRI adalah fintech. Ya, tentunya BRI sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia harus terus memberikan edukasi kepada seluruh peserta UMKM bahwa seluruh kegiatan seluruh kegiatan keuangan itu harus dilakukan dengan pendekatan teknologi, yaitu fintech. Tidak hanya sekedar tabungan atau penarikan atau deposito, tetapi juga yang paling penting sekarang adalah peer-to-peer lending atau crowdfunding. Tampaknya ini akan menjadi pola pembiayaan UMKM ke depan. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi teknologi produksi,
maka UMKM sekarang bidangnya akan menjadi makin luas. Jadi bukan makin sempit karena bersentuhan dengan teknologi. Dengan sentuhan teknologi, maka saya yakin akan banyak muncul UMKM di bidang kesehatan. Contohnya untuk ekstraksi obat herbal. Ya, tidak hanya jamu atau obat herbal terdaftar, tapi juga bahkan menjadi obat herbal yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dan itu sangat mungkin karena Indonesia kaya akan biodiversity. Dan saya harapkan UMKM yang datang dari berbagai penjuru tanah air bisa mengidentifikasikan tanaman, tumbuhan jenis apa di daerah Anda masing-masing yang berpotensi menjadi bahan herbal untuk obat. Ya. Dan itu luar biasa banyak. Ya. Tinggal nanti kita berikan dukungan agar ada penelitian untuk melihat khasiat dari tanaman atau tumbuhan yang dimaksud. Demikian juga di bidang manufaktur. Ya. Industri kecil pun tidak akan lepas dari sentuhan teknologi. Karena sentuhan teknologi akan membuat teknologi manufacturing atau teknologi pengolahan ini akan menjadi lebih efisien. Dan mesinnya tidak harus yang canggih atau mahal. Mesinnya bisa yang sederhana. Ya. Sehingga Anda tidak usah khawatir bahwa Anda akan tertinggal sebagai industri kecil kalau harus bersaing dengan industri lain yang menggunakan teknologi. Anda juga bisa menggunakan teknologi yang user-friendly, accessible, dan low cost. Selain itu, tentunya potensi lain adalah UMKM di bidang energi, ya, energi terbarukan. Karena kita bicara tidak lagi energi dalam pengertian pembangkit listrik skala besar, kita bicara pembangkit listrik skala mikro, ya. Dan saya yakin UMKM bisa juga mengembangkan misalkan energi dari biogas, energi dari biomasa. Kembali lagi, biogas, biomasa itu bahannya banyak tersedia di seluruh penjuru tanah air. Tinggal kemampuan Anda dengan sentuhan teknologi untuk memanfaatkan bahan-bahan tersebut. Ya. Demikian juga kalau ada UMKM yang memang fokus di digital, bisa juga membantu untuk perencanaan kota, ya, untuk bicara mengenai smart city, ya, dengan berbagai aplikasi yang sederhana tetapi bisa membantu upaya untuk pengelolaan kota. Jadi dukungan teknologi akan membuat usaha Anda di UMKM itu sebenarnya menjadi makin besar. Ya, menjadi dalam tanda petik tidak terbatas pada kegiatan perdagangan retail yang tradisional atau hanya pada kegiatan industri kecil, tapi bisa pada berbagai macam jasa dan produksi yang didukung sentuhan teknologi. Dan apa yang dibutuhkan untuk mendorong transformasi teknologi di Indonesia, termasuk di UMKM? Ya, tentunya harus ada penguatan IT infrastructure, dan itu adalah tugas dari pemerintah. Nanti akan saya singgung sedikit. Tapi yang paling penting untuk Bapak Ibu para UMKM adalah kesadaran akan nilai bisnis dari teknologi baru itu sendiri. Artinya jangan alergi, jangan tertutup dengan adanya teknologi baru. Justru teknologi baru akan membuat Anda akan terus bisa punya daya saing. Kemudian harus berani melakukan alih teknologi dan tentunya pemerintah akan memberikan dukungan teknis ya untuk UMKM yang melakukan alih teknologi tersebut. Ya. Dan satu lagi, kita juga akan menseleksi teknologi yang sifatnya plug and play, yang mudah diaplikasikan, low cost, ya, biayanya murah dan user friendly. Ya. Karena itu yang dibutuhkan untuk kemajuan bisnis UMKM. Dan tentunya para pelaku UMKM, baik Bapak Ibu maupun nanti para staf yang bekerja untuk Bapak Ibu harus memahami mengenai teknologi itu sendiri. Nah, kalau saya langsung loncat ke halaman 10, ya. Nah, intinya begini, ya. Kami di Kementerian Ristek tentunya sekarang bertanggung jawab untuk berupaya menemukan vaksin dari dalam negeri atau yang kita sebut vaksin merah putih. Tetapi sambil kita mencari vaksin, maka kami ingin mendukung bagaimana caranya agar UMKM bisa survive selama masa pandemi yang berat ini. Nah, kami melihat bahwa pelaku usaha mengalami penurunan penjualan yang drastis, transaksi perdagangan terkoreksi, sebagai akibatnya konsumsi juga terkontraksi cukup dalam. Sehingga kami melihat ada potensi kenaikan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Karena itu, di halaman berikutnya, kami ingin menawarkan berbagai pendekatan teknologi, baik digital maupun teknologi produksi. Nah, khusus untuk yang digital, Bapak Ibu mungkin hanya melihatnya dari market platform, yaitu bagaimana caranya agar UMKM bisa terkonek dengan market platform.
Tetapi adanya teknologi digital itu akan membuat suatu perusahaan, dalam hal ini UMKM itu bisa melakukan transformasi bisnis yang sifatnya menyeluruh. Karena Bapak Ibu bahkan bisa memulainya dari perbaikan administrasinya. Urusan pajak, urusan perizinan dan segala macam, itu juga bisa dilakukan dengan pendekatan digital. Kemudian urusan keuangan, yang tadi sudah saya katakan, bagaimana caranya punya akun bank, sampai bisa pinjam dari bank, dan kemudian melakukan berbagai transaksi, transfer, pembayaran, platform pembayaran, dan seterusnya. Ya, termasuk untuk payment processing, ya, sehingga tidak perlu kegiatan yang sifatnya offline, sebanyak mungkin kalau bisa online. Dan kemudian yang paling penting ya akses market, yaitu dalam bentuk marketplace, ya, platform penjualan daring. Dan kemudian untuk digital marketing, maka digital marketing sekarang kita tidak bicara pasang billboard, pasang spanduk, atau pasang iklan di surat kabar, tapi sudah bicara mengenai bagaimana cara beriklan di sosial media yang pasarnya lebih besar dan lebih fleksibel. Ya. Dan satu lagi, ya, ketika kita sudah iklan, kita ingin menjaring customer sebanyak-banyaknya, kita ingin memaintain customer sebanyak-banyaknya, maka teknologi digital memungkinkan Anda melakukan CRM, Customer Relationship Management, sehingga Anda bisa mendapatkan loyal customer sebanyak mungkin. Dan itu akan bisa menjadi semacam captive market untuk Anda. Nah, jadi bisa dibayangkan, hanya dengan terekspos digital saja, kita belum bicara yang produksi, sudah begitu banyak advantage atau keuntungan yang Bapak Ibu bisa dapatkan dalam sentuhan teknologi tersebut. Sehingga terakhir, seperti pesan saya pada waktu pertemuan kita yang pertama, UKM yang bisa bertahan di masa atau di pasca pandemi ini adalah, pertama adalah UKM yang inovatif, yaitu UMKM yang cepat berinovasi dengan teknologi dan keahlian digital. Ya, nah ini penting sekali. Jadi sentuhan teknologi produksi dan digital itu akan membuat UKM Anda menjadi lebih inovatif, selalu bisa mencari produk terbaru, cara terbaru untuk melakukan aktivitas bisnis. UMKM harus agile, yaitu selalu mengetahui tren terbaru berdasar teknologi dan cepat melakukan perubahan internal. Nah, kata kuncinya adalah bukan hanya sekedar tahu, tapi cepat atau adaptif untuk melakukan perubahan internal, tidak statis atau tidak terlalu konservatif. Dan terakhir adalah adaptif. Harus menjadi UMKM yang mudah beradaptasi dengan teknologi. Karena teknologi mau tidak mau akan menjadi kata kunci, dan hanya dengan teknologi Anda tetap bisa bersaing, baik di pasar nasional apalagi di pasar internasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik, dan mudah-mudahan program Rumah Kreatif BUMN ini bisa membuat UMKM kita inovatif, agile, dan adaptif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Bambang Brojonegoro untuk pemaparan singkatnya pada saat ini. Terima kasih banyak, Pak. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Teten Mas Duki untuk menyampaikan pemaparan singkatnya juga pada saat ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat Pak Bambang Brojonegoro, Mendistek yang saya hormati. Menarik Pak materinya. Kemudian yang terhormat Pak Joko Purwanto. Tadi saya ingin melanjutkan yang disampaikan Pak Bambang. Saya kira betul ke depan potensi ekonomi UMKM itu sangat besar. Ya. Dan mungkin kita bicara dulu saat ini. Saat ini kita memang sedang menghadapi kesulitan yang cukup besar, ya, di mana UMKM di tengah pandemi COVID-19 ini dapat dari sisi supply maupun demand. Dan memang pemerintah sekarang sedang mencari solusi bagi kedua hal tersebut. Nah, kalau kita lihat dari survei-survei, sebenarnya bagaimana sekarang mungkin kalau tumbuh sekarang masih berat ya. Jadi yang sekarang situasinya adalah bagaimana kita bisa bertahan, survival.
ya. Nah, dari survei-survei yang dilakukan di masa survival ini memang UMKM itu sangat membutuhkan bantuan modal kerja, ya. Dan saya kira banpres produktif untuk yang usaha mikro yang unbankable sudah diluncurkan dan ini saya kira sangat direspons dengan positif. Termasuk program restrukturisasi pembiayaan dan ini banyak diminta oleh yang kecil dan menengah. Jadi yang mikro, ultra mikro itu lebih ke bantuan hibah. Nah, kalau yang kecil menengah yang selama ini sudah bankable, mereka lebih banyak meminta memang penundaan pembayaran cicilan, penundaan pajak, ya. Nah, yang seragam yaitu sama. Mereka yang juga meminta ada kemudahan administrasi penyaluran pembiayaan. Jadi rupanya mereka sekarang baik yang menengah, kecil maupun yang mikro itu masih menganggap masih sulit mengakses pembiayaan dari lembaga perbankan. Tadi Pak Bambang sudah menyebut peer-to-peer lending sekarang mengambil alih peran ini karena sekarang dengan fintech mereka tidak rumit administrasinya. Nah ini saya kira catatan penting bagi lembaga pembiayaan formal lainnya seperti perbankan, koperasi yang masih sulit, ya, termasuk juga KUR masih mensyaratkan agunan meskipun untuk ultramikro yang KUR mikro di bawah 50 juta. Ini catatan saya kira yang sangat penting. Nah, yang perlu saat ini juga di tengah menurunnya pendapatan masyarakat, permintaan masyarakat, ya, ini banyak produk UMKM yang tidak terserap oleh market. Memang yang paling sangat terganggu kan memang makanan minuman, karena banyak yang kecil-kecil ya yang berjualan di sekitar perkantoran, di sekitar sekolah, di sekitar industri. Ketika semua kegiatan usaha, kegiatan perkantoran, kegiatan ini berhenti, memang kemudian tidak ada aktivitas lagi yang menyerap produk mereka. Jadi walaupun juga yang besar, yang itu juga sangat terganggu oleh berhentinya kegiatan usaha di UMKM karena mereka juga punya pengaruh terhadap yang besar. Nah, penyerapan produk ini kita coba bantu lewat belanja pemerintah, ya, di mana tahun ini ada 321 triliun yang diorientasikan untuk membeli produk UMKM. Nah, memang baru 18% realisasinya dan ini kita akan terus coba bantu kemudahan UMKM supaya bisa menjadi penyedia atau vendor bagi pemerintah. Kami kerjasama dengan LKPP untuk mempercepat proses pengadaan lewat LPSE maupun juga lewat platform digital. Lalu juga kami ada kerjasama dengan BUMN, ya, di mana belanja BUMN di 14 miliar ke bawah itu diperuntukkan sekarang untuk UMKM. Memang baru 9 BUMN dengan nilai 35 triliun, tapi secara bertahap Kementerian BUMN sudah merencanakan semua pengadaan BUMN 14 miliar ke bawah diberikan untuk UMKM. Jadi ini jasa termasuk ya produk dan juga jasa. Nah, yang paling penting mungkin saat ini bagaimana kita membangun solidaritas di antara kita, karena market kita sangat besar, ya, ada 260 juta. Kalau sekarang juga mengkonsumsi produk-produk lokal, produk-produk buatan dalam negeri, buat produk-produk buatan UMKM, saya kira perputaran ekonomi masih akan bisa UMKM bisa bertahan. Ya, ini penting. Mungkin saat ini kita perlu kampanye, jangan dululah beli barang-barang konsumsi produk impor, ya, kita belanja produk dalam negeri supaya uang berputar di antara kita, ya, gain of trade-nya jadi dinikmatilah oleh UMKM. Saya kira kita pemerintah sedang berusaha memang di kuartal ketiga ini pertumbuhan positif,
meskipun saya kira banyak pengamat menganggap sampai 2021 kuartal 1 juga masih agak berat. Karena itu kita memang harus bersiap diri menghadapi situasi sulit ini dalam waktu jangka panjang. Karena itu maka konsumsi masyarakat, belanja pemerintah ini harus difokuskan untuk belanja produk UMKM supaya penyerapan produk UMKM ini juga bisa diserap ya. Nah, kami pun sedang merancang satu program-program bagaimana menyerap produk-produk pangan yang saat ini memang tidak terserap oleh market, baik market dalam negeri maupun ekspor. Ada beberapa komoditi seperti kopi, bawang merah, lalu juga ada komoditi-komoditi lain yang memang diproduksi oleh rakyat, sehingga sekarang petani-petani ini langsung berhadapan langsung dengan market. Nah, ini yang saya kira perlu kita bangun kelembagaannya. Kita perlu penghela, perlu off-taker, perlu agregator yang bisa menghubungkan dengan market. Dan tentu ini harus didukung oleh sistem pembiayaan. Ini kita sedang rancang. Nah, saya kira betul tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang. Di situasi pandemik ini memang ada beberapa UMKM yang bisa bertahan, yaitu UMKM yang melakukan adaptasi dan inovasi produk sesuai dengan permintaan pasar yang baru. Nah, kita lihat misalnya karena pendapatan masyarakat sekarang menurun, daya beli menurun, konsumsi masyarakat sekarang prioritas kepada bahan pokok, ya, makanan, minuman, pengeluaran untuk pendidikan anak, termasuk juga pemeliharaan kesehatan keluarga. Nah, itu yang paling tinggi sekarang penjualan di marketplace online. Jadi UMKM yang berhasil melakukan adaptasi dan inovasi produk dengan market yang baru itu bukan saja bisa bertahan, malah tumbuh. Ya, contoh yang paling sederhana yang sering saya katakan, misalnya di awal 2 bulan pertama, produsen pengrajin batik, ya, pakaian batik itu banyak yang tidak, hampir 0%, tidak ada lagi yang membeli. Tapi begitu mereka melihat ini sekarang orang tinggal di rumah, ya, karena kebijakan pandemi COVID, lalu mereka banting setir memproduksi daster dan pakaian rumah, ya, pakaian celana pendek, luar biasa. Penjualannya malah melebihi sebelum pandemi. Banyak juga restoran, kafe yang tutup, ya, di Jakarta. Lalu mereka melakukan inovasi produk, membuat produk-produk kemasan siap saji, ya, food, frozen food, ya, dijual dengan online, ya, baik di medsos maupun di platform digital. Ini juga meningkat, ya, dari kafe jualan kopi, kemudian jualan minuman sehat, ya, misalnya jus, herbal, laku besar. Ini yang saya kira yang disampaikan Pak Bambang betul. UMKM harus punya kemampuan adaptasi, dan karena dia kecil maka harus lebih lincah, ya, banting setir. Dan ini keunggulan dibandingkan dengan usaha besar. Kalau usaha besar untuk banting setir seperti ini kan nggak bisa, ya. Jadi ini saya kira harus tetap menjadi keunggulan komparatif dari UMKM, di mana UMKM harus memiliki kemampuan adaptasi terhadap market, termasuk juga adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Nah, cuma sayangnya memang UMKM yang terhubung dengan marketplace online ini masih sedikit. Ya, tadi saya katakan inovasi dan adaptasi produk salah satunya juga mereka menggunakan aplikasi digital. Ya, nah, semua saat ini baru 13% atau sekitar 8 juta pelaku UMKM yang sudah terhubung ke
platform digital. Walaupun begitu, sebenarnya selama pandemi COVID kemarin memunculkan banyak inisiatif baru, banyak platform-platform baru dengan captive market tertentu yang saya kira ini sangat membantu juga UMKM. Dan perlu diketahui bahwa sekarang nelayan di pelosok manapun, petani dimanapun sekarang sudah bisa terhubung ke market dalam negeri maupun market luar lewat platform digital. Ini saya kira akan terus berkembang, karena itu digitalisasi UMKM saya kira harus menjadi bagian dari pemberdayaan UMKM. Walaupun memang tidak semua UMKM bisa jualan di market online karena keterbatasan sumber daya manusia, karena kapasitas produksi mereka tidak cukup untuk pasar yang lebih besar. Dan ini penting ada tadi agregator, yang konsolidator, produk-produk UMKM, bahkan kami sedang memikirkan ada semacam white brand ya untuk produk UMKM yang bagus-bagus, cuma produksinya kecil-kecil, sehingga kita perlu konsolidasi dalam bentuk white brand. Dan ini pernah dilakukan saya kira di Jepang. Nah, yang kedua saya kira betul tadi potensi UMKM sangat besar. Ya, saya kira saya banyak mempelajari konsep endogenous growth model, yaitu ekonomi yang mengandalkan kepada potensi domestik. Ya, dan kita saya kira punya sumber daya domestik yang sangat kaya dan belum tergali. Misalnya di sektor kelautan, ya, mulai dari rumput laut, udang sampai ikan tangkap, misalnya, ini 96% masih UMKM. Ya, artinya masih saya mengatakan masih menggunakan teknologi yang sederhana dan lain sebagainya. Hilirisasi belum dilakukan. Ini potensi yang luar biasa sebenarnya. Di tengah pandemi COVID sekarang pun ekspor ikan segar ya dan ikan beku itu masih tetap tinggi. Dan saya kira di sini wilayah UMKM masih penetrasi ekonomi besar baru 4%, dan ini kesempatan bagi UMKM untuk mengambil ceruk ekonomi di wilayah ini. Dan tentu tadi memang harus juga melakukan inovasi produknya. Apalagi jualan makanan minuman sekarang standar kesehatan mulai dari pengolahan yang higienis dan produk yang terbebas dari virus ini sekarang mutlak harus dilakukan. Karena itu perbaikan teknologi pengolahan ya menjadi urgent dilakukan oleh teman-teman di UMKM. Yang kedua, banyak ini produk misalnya di agriculture, ya kelapa, ini permintaan masih tinggi, ya baik kelapanya, olahan sampai batok kelapa, sabut kelapa juga bagus. Alpukat misalnya itu juga banyak, termasuk juga misalnya apa? Ini saya menyebut beberapa hal saja yang memang bisa punya potensi untuk ekspor produk-produk pangan yang kita masih buah segar itu ya, saya menyebut tadi buah segar itu terutama buah tropik itu ada banyak kita punya potensi yang bisa mengisi pasar ekspor maupun pasar dalam negeri. Nah, kita juga banyak hasil-hasil perkebunan. Ya, selain tadi hasil laut, hasil pertanian, maka kalau ada pengembangan teknologi pengolahan untuk masuk ke hilirisasi, ini juga saya kira akan menambah nilai tambah ekonomi UMKM. Jadi kalau saya malah melihat ya dengan perubahan teknologi yang cepat saat ini, maka justru bentuk usaha yang kecil-kecil, ya, yang lincah, yang mudah beradaptasi dengan perubahan yang cepat ini, justru itu potensi ekonomi UMKM yang luar biasa. Ya, dan karena itu maka memang ini harus kita rubah semua.
ya, cara berpikir kita harus berubah, sistem pembiayaan kita rubah. Nah, pemerintah juga tentu ekosistemnya harus dibangun untuk mendukung ini. Nah, karena itu maka kami pun sekarang di Kementerian Koperasi sedang melakukan perubahan-perubahan itu, dan yang paling penting tadi untuk mentransformasi dari UMKM yang konvensional ke UMKM yang modern, yang adaptif dengan perubahan teknologi, perubahan market, termasuk juga pasca pandemi COVID ini, di mana konsumen sekarang lebih senang belanja di online. Ini perlu memang kita siapkan. Nah, model-model pelatihan yang selama ini konvensional sedang kami rubah. Dan yang paling tepat sekarang dari semua pengalaman ini, model-model inkubasi bisnis bagi UMKM, ya, itu sekarang menjadi sangat penting, yaitu edukasi, kurasi, dan inkubasi produk. Ini sekarang sangat dibutuhkan untuk menyiapkan UMKM kita supaya betul-betul menjadi entrepreneur. Dan kita berharap lewat pengembangan UMKM ini jumlah entrepreneur kita makin bertambah. Saat ini kan kita kalau tidak salah masih di bawah 2%, ya. Padahal untuk menjadi negara maju itu harus semakin banyak entrepreneur kita. Nah, memang tidak semua UMKM bisa tumbuh dan naik kelas, karena sebagian besar 98% saya golongkan ke ekonomi subsisten. Mereka hanya ingin berusaha karena tidak masuk ke sektor formal, tidak bisa diserap di sektor formal, mereka kemudian bikin usaha, dan ini kebanyakan lebih membutuhkan modal kerja murah aja, ya, supaya mereka bisa berusaha, menghidupi keluarga, membiayai anak. Tapi kalau ini untuk tumbuh, saya lihat tidak terlalu besar potensinya. Nah, yang kecil, menengah, dan juga anak-anak muda yang sekarang masuk di sektor UMKM ini yang punya potensi untuk ditumbuh kembangkan menjadi entrepreneur. Nah, ini yang mungkin kita perlu pendekatan yang lebih tinggi atau high touch. Nah, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pemaparan singkat dari Pak Teten Mas Duki. Semoga bisa menjadi motivasi bagi pelaku UKM. Baik Bapak Ibu, kita sampai pada acara pembukaan kegiatan BRI Inkubator Go Global 2020 yang akan dilakukan bersamaan dengan Bapak Teguh Rahadin dan Bapak Bambang Brojonegoro dan Bapak Teten Mas Duki. Pembukaan akan dilakukan secara simbolis dengan pemutaran video BRI Inkubator. Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu.
Mari gabung bersama BRI Inkubator dan guncangkan pasar global untuk Indonesia lebih maju. Silakan Melo. Baik Bapak Ibu, dengan selesainya pemutaran video tadi, maka kegiatan resmi dibuka. Namun sebelum Bapak Bambang dan Bapak Teten meninggalkan Zoom meeting, mohon izin waktunya Pak, untuk bisa menyapa beberapa pelaku UKM kami. Boleh ya Pak? Ya, kami akan memilih pelaku UKM, 3 pelaku UKM yang beruntung. Yang pertama yaitu Ibu Valerie. Apakah telah bergabung bersama kita, Ibu Valerie? Iya, saya Desi dari Valerie Cross. Baik, Ibu Valerie silakan sampaikan beberapa komitmen usaha atau kendala-kendala selama pandemi atau selama melakukan usahanya pada saat ini, Bu. Halo, perkenalkan nama saya Desi dari Valerie Crochet. Jadi produk saya itu rajutan. Kita segmennya lebih ke baby and kids, tapi produk unggulan kami adalah untuk boneka rajut atau amigurumi. Nah, kendala yang paling sering dihadapi adalah bagaimana masyarakat itu menerima produk dalam negeri dengan harga yang sebenarnya menurut saya reasonable, tapi mereka bandingkan dengan produk dari China yang harganya itu biasanya jatuhnya lebih murah gitu. Nah, itu yang dari masyarakat sendiri itu masih belum mau menerima karya anak bangsa itu sendiri. Terus yang kedua adalah dari para pengrajut itu sendiri, karena saya bekerja sama dengan para pengrajut. Nah, para pengrajut itu seringkali begitu mereka udah bisa kita ajarkan pola, mereka berkembang mau membuat branding sendiri gitu. Padahal kalau menurut pemikiran saya, seorang entrepreneur itu nggak bisa menjalankan, dia yang produksi, dia juga yang nge-branding, dia juga yang sales. Menurut saya itu nggak bisa. Tapi pola pemikiran yang seperti itu, yang mereka masih, yang membuat saya juga agak kesulitan untuk bekerja sama dengan para pengrajut-pengrajut gitu. Mereka mau berdikari sendiri tanpa memikirkan efek ke depannya. Ya, cukup. Baik. Kita lanjut ya Pak ya ke kedua pelaku UKM lagi yang beruntung, yaitu Ibu Adi Ayu Puspa. Apakah telah bergabung bersama kita Ibu Ayu Adi Puspa? Ida Ayu Puspa. Ya. Ida Ayu Puspa ya. Silakan nyatakan komitmennya nih kepada Bapak Menteri Bambang, Pak Teten, semangatnya pokoknya. Mic-nya belum dinyalain Bu Puspa. Ya. Ya. Selamat pagi Bapak-Bapak, selamat pagi Pak Menteri. Saya Ibu Ida Ayu Puspa dari Bali. Kebetulan saya bergerak di bidang makanan dan minuman. Jadi beberapa tahun yang lalu itu ada kesulitan untuk import makanan-makanan dari luar ya, yang terutama untuk hotel dan restoran. Jadi waktu itu saya berpikir kenapa kita tidak bikin di Indonesia aja, khususnya di Bali. Karena saya pikir kita orang lokal pun bisa memberikan sesuatu yang beda untuk mereka. Jadi waktu itu banyak memang yang tidak menduga akan bisa menjadikan sesuatu yang bisa mengurangi import makanan yang dibutuhkan oleh hotel-hotel di Bali. Nah, disitulah saya punya komitmen untuk membuka jalan bagaimana caranya kita mengurangi import makanan
untuk kebutuhan-kebutuhan orang luar. Dari pengalaman yang saya lihat, yang saya jalani, itu ternyata responnya bagus sekali. Nah, sekarang kendala saya juga memproduksi semua lokal untuk menjadi makanan internasional, dan responnya sudah bagus sekali. Jadi yang kendala sekarang dalam pandemi ini memang kita rasakan dengan semua company, semua orang, tapi saya berusaha untuk tetap hidup, untuk tetap menghidupi karyawan-karyawan saya. Jadi yang tadinya untuk hotel dan restoran, saya alihkan ke supermarket. Saya alihkan untuk jualan retail juga. Nah, saya harap ke depannya itu semua bahan-bahan dari lokal ini bisa kita juga sebarkan ke seluruh Asia atau seluruh dunia ya. Karena potensi dari bangsa kita ini sebenarnya besar sekali. Cuman kesempatan-kesempatan itu selalu mengalami kendala karena perizinan, karena regulasi-regulasinya itu banyak sekali. Jadi kita seolah-olah tidak bisa berkembang. Harapan saya ke depannya kita dibantu untuk berkembang menjadi lebih terbuka, lebih luas, karena saya yakin bangsa di negara kita ini dan negeri kita ini banyak orang-orang yang pintar-pintar, Pak. Tapi ya cukup Bu Ayu, Bu Puspa, karena tinggal satu lagi Pak Bambang udah harus meninggalkan ruangan sebentar lagi. Terima kasih, Pak. Ya, thank you. Baik. Untuk kesempatan selanjutnya kami beri kesempatan kepada Ibu Patricia. Apakah telah bergabung bersama kita? Ibu Patricia, ya, silakan. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Patricia dari Rumah Rempah Noni, Pak. Saya ini background-nya dari telekomunikasi, Pak. Tapi dengan semangat untuk sustain, Pak. Sustain nggak hanya di pandemik ini, tapi bisa lebih berkembang lagi di kemudian hari. Saya mengembangkan di dunia rempah-rempah, Pak. Nah, kebetulan ada beberapa buyer yang menarik rempah-rempah, menarik perhatian di rempah-rempah, Pak, terutama di tongkat ali dan moringa, Pak. Itu kan salah satu sumber daya alam yang sangat baik ya di Indonesia yang tidak begitu dikenal oleh orang luar. Tongkat ali itu kan seperti local ginseng buat kami, Pak. Jadi kami rasa itu bisa menjadi salah satu kompetitif produk dengan Korea. Itu yang saya pikirkan, Pak. Nah, ini saya melihat kesempatan ini supaya bisa lebih berkembang lagi apabila saya diberikan pengarahan atau coaching dari BRI ini. Selain dengan harapannya mungkin bisa mengembangkan usaha di luar negeri nanti, Pak. Thank you, Pak. Ya, thank you. Baik, terima kasih banyak kepada 3 partisipan kita yang telah menyampaikan komitmennya untuk terus maju. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Teguh Rahadian, Bapak Bambang Brojonegoro, dan Bapak Teten Mas Duki yang telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Dan kami paham betul bahwa schedule sangat padat, jadi apakah masih akan mengikuti kegiatan ini sampai akhir atau akan meninggalkan room ini? Ya, Pak Bambang udah harus meninggalkan karena ada acara lain. Baik, kalau seperti itu kami mempersilakan dengan hormat untuk meninggalkan room ini. Thank you, Pak Bambang. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke sesi materi dan saya serahkan kepada Bapak Gendro Salim. Ya, terima kasih juga Pak Bambang, Pak Teten, Pak, yang selalu mensupport kami, Pak. Semoga 25 peserta ini, semoga 25 peserta ini bisa bawa nama harum bangsa Indonesia, Pak.
Amin, Pak. Ya, sama-sama. Mungkin saya mau komentar sedikit ya dari yang tadi disampaikan. Ya ini bagus-bagus ya Ibu Valeri, Ibu Ayu Puspa, lalu juga Ibu Patricia. Saya kira memang kita harus optimis ya bahwa kita bisa kita punya potensi ekonomi yang sangat besar. Ya, memang seperti Ibu Valeri yang tadi bisnis di Rajutan dan saya juga udah lihat memang kesulitan kita adalah supply chain ya, terutama bahan baku yang kebanyakan impor di Rajutan ini. Nah, kita harus memang mencari pengembangan serat-serat lokal. Ya, kita punya potensi banyak, mulai dari bambu dan lain sebagainya. Saya sudah lihat ada beberapa model yang diminta oleh 43 brand besar ya dari luar. Memang saya kira justru kita harus melirik kepada potensi bahan baku lokal. Ada banyak bahan baku lokal dalam bentuk serat-seratan yang bisa kita olah dan ini bisa